Salam Belen. Selamat datang saya ucapkan dalam video ini. Om Swastiastu. Saya Niputu Wulan Ratna Dewi dengan NIM 18156131114, nomor absen 21, kelas 4D, program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali. Topik akuntansi piutang dengan sub pokok pembahasan daftar saldo piutang yang diambil dari studi kasus PT Exeda Komputer. Topik dalam video ini akan saya jelaskan dalam 3 bagian. Yang pertama, mengenai teori akuntansi piutang, dalam hal ini kaitannya dengan daftar saldo piutang. Nomor 2, mengenai proses penyelesaian siklus akuntansi piutang secara singkat, yang disesuaikan dengan kasus PT Exeda Komputer. Topik yang ketiga adalah pembahasan studi kasus, yaitu pembuatan daftar saldo piutang dan jurnal koreksi yang diperlukan dalam kasus PT Exeda Komputer. Untuk pembahasan bagian pertama, yaitu mengenai materi akuntansi piutang dalam kaitannya dengan pembuatan daftar saldo piutang. Sebelumnya, tentu timbul pertanyaan tentang apa itu piutang. Piutang merupakan tagihan atau tuntutan dari perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain, atau bisa juga disebut dengan debitur, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit akibat dari adanya transaksi di masa lalu. Mengenai ciri-ciri dari adanya piutang, ada 3 hal yang bisa diperhatikan, yaitu nomor A adalah adanya nilai jatuh tempo, nomor B adanya tanggal jatuh tempo, dan yang terakhir adalah adanya bunga yang berlaku berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur. Untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai prosedur dari pencatatan piutang yang dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan kartu piutang atau yang bisa juga disebut dengan buku pembantu piutang. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan buku jurnal, yaitu jurnal khusus dalam pencatatan akuntansi, dalam hal ini pencatatan akuntansi piutang. Untuk prosedur pencatatan piutang yang pertama, yaitu kartu piutang. Untuk kartu piutang, berikut merupakan format kartu piutang yang umum digunakan. Kartu piutang ini merupakan catatan akuntansi yang berupa buku pembantu piutang yang berisi tentang rincian mutasi dan saldo piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya atau tiap-tiap debitur. Untuk prosedur yang kedua, menggunakan buku jurnal. Buku jurnal yang digunakan adalah terdiri dari 3 jurnal. Yang pertama, jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Jurnal yang kedua, yaitu jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi pengurangan piutang seperti retur penjualan dan piutang yang dihapus. Untuk jurnal yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat pengurangan piutang akibat dari pelunasan piutang oleh debitur. Pembahasan selanjutnya mengenai dokumen-dokumen yang dihasilkan dari pengelolaan kartu piutang. Ada 3 macam dokumen yang dihasilkan. Yang pertama, dokumen surat pernyataan piutang. Surat ini akan dikirimkan ke debitur sebagai konfirmasi piutang, serta menegaskan apakah besarnya piutang menurut catatan perusahaan sama dengan besarnya piutang menurut catatan debitur, sehingga berfungsi juga sebagai alat pengawasan. Dokumen yang kedua adalah daftar saldo piutang, yaitu daftar saldo ini dibuat berdasarkan saldo-saldo dari kartu piutang dari setiap debitur. Ini akan kita bahas mengenai daftar saldo piutang untuk penjelasan lebih lanjutnya.
Dokumen yang ketiga yaitu daftar umur piutang atau analisa umur piutang. Memuat informasi yang dikelompokkan berdasarkan usia-usia piutang. Karena subpokok pembahasan yang saya bahas mengenai daftar saldo piutang, mari simak penjelasan apa sih itu daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang adalah daftar yang memuat informasi mengenai saldo piutang tiap debitur pada tanggal tertentu. Penyusunan dari saldo piutang juga diperlukan untuk menguji ketelitian pencatatan piutang. Maka dilakukanlah pengecekan atas kesamaan total saldo piutang menurut kartu piutang dan saldo piutang pada tanggal yang sama. Bentuk-bentuk surat konfirmasi piutang ada 3 macam. Yang pertama adalah surat konfirmasi piutang akhir bulan. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada debitur hanyalah saldo akhir bulan tertentu saja. Surat konfirmasi yang kedua adalah surat konfirmasi satuan piutang, di mana dalam konfirmasi ini yang diinformasikan kepada debitur adalah saldo awal 1 bulan. Bentuk yang ketiga adalah surat konfirmasi faktur yang belum dibayar atau konfirmasi elemen terbuka. Adalah suatu konfirmasi faktur yang belum dibayar. Dalam konfirmasi ini yang diinformasikan hanyalah faktur yang belum dibayar. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai proses penyelesaian siklus akuntansi piutang secara singkat. Proses pengerjaannya saya jelaskan dengan menyesuaikan antara penyelesaian secara umum dan juga berdasarkan kasus PT Exida Komputer. Proses penyelesaian akuntansi piutang diawali dengan yang pertama, bukti transaksi yang berupa baik itu faktur penjualan, memo kredit, bukti memorial, dan juga bukti kas masuk. Langkah kedua adalah pencatatan jurnal khusus yang dibutuhkan, baik itu ke dalam jurnal penjualan, jurnal umum, maupun jurnal penerimaan kas. Langkah ketiga yaitu posting ke dalam buku pembantu piutang atau biasa yang disebut dengan kartu piutang. Langkah yang keempat adalah setiap akhir masa periode tertentu akan dibuatkan daftar saldo piutang dari masing-masing jenis buku pembantu piutang atau kartu piutang, di mana isinya itu menggambarkan saldo piutang debitur secara keseluruhan. Jadi, penyusunan daftar saldo piutang berasal dari buku besar pembantu piutang atau kartu piutang perusahaan pelanggan atau debitur. Apabila terjadi selisih saldo akun piutang usaha dengan jumlah buku pembantu piutang, bisa terjadi akibat kesalahan pencatatan dalam buku jurnal atau faktur, ataupun kesalahan pencatatan dalam buku pembantu piutang. Langkah yang kelima yang dilakukan adalah melakukan konfirmasi saldo piutang, di mana pihak perusahaan mengidentifikasi dan melakukan verifikasi data dalam kartu piutang dengan menghubungi pelanggan atau debitur untuk mengkonfirmasikan piutang pelanggan. Cara yang digunakan untuk surat konfirmasi piutang sudah dijelaskan melalui 3 macam bentuk konfirmasi piutang. Langkah yang keenam yaitu melakukan pencatatan penghapusan piutang. Untuk pencatatan penghapusan piutang terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung atau metode cadangan. Metode tidak langsung atau metode cadangan, di setiap akhir tahun dilakukan penaksiran dari jumlah piutang dagang yang kemudian tidak dapat ditagih untuk dibentuk akun cadangan kerugian piutang. Langkah yang ketujuh dilakukan adalah menentukan taksiran kerugian piutang. Ini digunakan apabila menggunakan perlakuan untuk metode tidak langsung. Di penentuan taksiran kerugian piutang ini terdapat 3 metode,
Setelah dilakukan taksiran kerugian piutang, dilakukanlah penjurnalan di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibutuhkan untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang. Langkah yang nomor 9 adalah apabila terdapat transaksi pendiskontoan piutang wesel, seperti pada kasus PT Exida Komputer, yaitu penyebab dari terjadinya piutang wesel itu merupakan penggantian piutang yang sudah jatuh tempo tetapi belum juga dilunasi. Maka harus dilakukan perhitungan kas yang diterima dari pendiskontoan wesel, jurnal untuk mencatat transaksi pendiskontoan wesel, dan juga jurnal koreksi yang diperlukan. Langkah yang nomor 10 yaitu melakukan penyajian piutang dan disclosure atau pengungkapan, di mana dilakukan penyajian pos-pos piutang dan laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah masing-masing komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan dan dijelaskan dengan benar, dan apabila adanya pengungkapan yang diperlukan maka dibuatlah disclosure. Langkah yang ke-11 adalah langkah yang terakhir, yaitu pada kasus PT Exida Komputer, itu terdapat transaksi pencatatan transaksi yang terjadi selama trimester pertama tahun 2011 yang harus dijurnal. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan studi kasus penyelesaian daftar saldo piutang pada PT Exida Komputer. Pada studi kasus PT Exida Komputer telah menyiapkan ringkasan informasi dari kartu piutang per 31 Desember 2010 yang terdiri dari 18 nama debitur dan juga beberapa informasi tambahan. Berikut merupakan ringkasan informasi dari kartu piutang per 31 Desember 2010 PT Exida Komputer. Dan juga ada beberapa informasi tambahan yang telah terlampir. Untuk memulai pembuatan daftar saldo piutang yang akan diambil dari informasi kartu piutang. Berikut penjelasannya. Dimulai dari kartu piutang nomor 1 dengan nomor rekening 131.0001 oleh nama debitur. Media komputer rental memiliki 3 buah faktur penjualan, di mana faktur penjualan pertama dengan nomor 10183 tanggal 28 bulan 10 tahun 2010 dengan jumlah 83.400.000. Faktur kedua dengan nomor 10207 tanggal 21 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 5.600.000. Faktur penjualan nomor 3 yaitu dengan nomor 10217 tanggal 2 bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 12.300.000. Untuk mengetahui total saldo piutang yang dimiliki oleh media komputer rental, maka 83.400.000 ditambah 5.600.000 ditambah 12.300.000 sama dengan 101.300.000. Jadi, total saldo piutang yang dimiliki oleh media komputer rental sebesar 101.300.000 yang akan diposting dalam saldo piutang dagang dengan nama debitur. Media komputer rental memiliki saldo 101.300.000 yang akan saya beri highlight dengan warna biru. Di kartu piutang juga akan saya beri highlight dengan warna biru menandakan bahwa ini sudah diposting ke dalam saldo piutang dagang. Kemudian, untuk kartu piutang nomor 2 dengan nomor rekening 131.0002 dengan nama debitur, Sekolah Tinggi Ilmu YKPN memiliki 2 buah faktur penjualan, di mana faktur penjualan nomor 1 yaitu 10195 tanggal 7 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 23.900.000. Faktur penjualan nomor 2 dengan nomor 10221 tanggal 4
bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 339.400.000. Jadi, total saldo piutang yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu YKPN sama dengan 23.900.000 ditambah 339.400.000 sama dengan 363.300.000 yang akan diposting ke saldo piutang dagang dengan nama debitur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN dengan saldo 363.300.000 yang akan saya beri highlight dengan warna orange sebagai tanda bahwa sudah diposting dalam saldo piutang dagang. Untuk selanjutnya yaitu kartu piutang nomor 3 dengan nomor rekening 131.0003 oleh nama debitur LPK Widya Karya memiliki 2 buah faktur penjualan, di mana faktur penjualan nomor 1 yaitu 10200 dengan tanggal 13 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 24.600.000 dan juga faktur penjualan nomor 2 dengan nomor 10202 dengan tanggal 16 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 3.400.000. Jadi, total saldo piutang yang dimiliki oleh LPK Widya Karya sama dengan 24.600.000 ditambah 3.400.000 sama dengan 28 juta yang akan diposting ke dalam saldo piutang dagang. Dan di sini di kartu piutang akan saya beri highlight dengan warna biru sebagai tanda bahwa sudah diposting ke dalam saldo piutang dagang oleh nama debitur LPK Widya Karya dengan saldo 28 juta yang juga akan saya berikan highlight berwarna biru. Baik, kita lanjut mengenai kartu piutang nomor 4 dengan nomor rekening 131.0004 oleh nama debitur Toko Buku Siswa Remaja memiliki faktur penjualan sebanyak 3 buah. Yang pertama, faktur penjualan dengan nomor 10170 dengan tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 berjumlah 53.500.000. Faktur penjualan nomor 2 yaitu 10215 dengan tanggal 29 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 49.800.000. Faktur penjualan nomor 3 dengan nomor 10219 tanggal 3 bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 41.100.000. Jadi, jumlah saldo piutang yang dimiliki oleh Toko Buku Siswa Remaja itu sebesar 53.500.000 ditambah 49.800.000 ditambah 41.100.000 sama dengan 144.400.000 yang akan saya beri highlight berwarna orange. Kemudian diposting ke dalam saldo piutang dagang oleh nama debitur Toko Buku Siswa Remaja sebesar 144.400.000 yang akan saya beri highlight dengan warna orange. Selanjutnya, mengenai kartu piutang nomor 5 yaitu dengan nomor rekening 131.0005 oleh nama debitur CV Solojaya memiliki 3 buah faktur penjualan di mana nomor faktur penjualan pertama yaitu 10175 tanggal 17 bulan 10 tahun 2010 dengan jumlah 32.200.000. Faktur penjualan nomor 2 sebesar oleh nomor 10214 tanggal 29 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 29.900.000. Faktur penjualan ketiga nomornya 10229 dengan tanggal 12 bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 11.100.000. Jadi, total saldo piutang yang dimiliki oleh CV Solojaya sama dengan 32.200.000 ditambah 29.900.000 ditambah 11.100.000 sama dengan 73.200.000 yang akan saya beri highlight dengan warna biru. Kemudian dicatat juga dalam saldo piutang dagang oleh nama debitur CV Solojaya sebesar 73.200.000 yang akan saya beri highlight juga dengan warna biru. Untuk kartu piutang selanjutnya nomor 6
yaitu dengan nomor rekening 131.0006 oleh nama debitur UD Kirana Kurnia memiliki 3 buah faktur penjualan, di mana nomor faktur penjualan pertama yaitu 10075 dengan tanggal 11 bulan 6 tahun 2010 dengan jumlah 5.500.000. Faktur penjualan nomor 2 dengan nomor 10106 tanggal 4 bulan 7 tahun 2010 dengan jumlah 3 juta. Faktur penjualan nomor 3 yaitu dengan nomor 10247 tanggal 17 bulan 9 tahun 2010 dengan jumlah 3.300.000. Jadi, saldo piutang yang dimiliki oleh UD Kirana Kurnia sama dengan 5.500.000 ditambah 3 juta ditambah 3.300.000 sama dengan 11.800.000 yang akan saya beri highlight dengan warna orange dan juga ditulis atau diposting dalam saldo piutang dagang oleh nama debitur UD Kirana Kurnia sebesar 11.800.000 yang diberi highlight juga dengan warna orange. Selanjutnya adalah dengan nomor 7. Nomor rekening 131.0007 dengan nama debitur Bimbingan Tes Prima SNMPTN yang memiliki 2 buah faktur penjualan, di mana faktur penjualan nomor 1 yaitu 10205 dengan tanggal 19 bulan 11 tahun 2010 dengan jumlah 32.400.000. Faktur penjualan nomor 2 yaitu dengan nomor 10220 tanggal 3 bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 210.700.000. Jadi total saldo piutang yang dimiliki oleh Bimbingan Tes Prima SNMPTN sebesar 32.400.000 ditambah 210.700.000 sama dengan 243.100.000 yang akan saya beri highlight dengan warna biru. Dan juga dilakukan pencatatan pada daftar saldo piutang dagang oleh nama debitur Bimbingan Tes Prima SNMPTN sebesar 243.100.000 yang akan diberi highlight juga dengan warna biru. Untuk kartu piutang selanjutnya, kartu piutang nomor 8 oleh nomor rekening 131.0008 oleh nama debitur Akademi Akuntansi YKPN memiliki 2 buah transaksi faktur penjualan, di mana faktur penjualan nomor 1 yaitu dengan nomor 10208 tanggal 22 bulan 11 tahun 2010 sebesar 414.400.000 dan juga faktur penjualan nomor 2 dengan nomor 10231 tanggal 19 bulan 12 tahun 2010 sebesar 177.700.000. Ternyata pada Akademi Akuntansi YKPN ini terhubung ke ada informasi tambahan nomor 2 dan 3 yang kita lihat di informasi tambahan nomor 2. Kita lihat terlebih dahulu bahwa pada awal bulan Januari 2011 diterima surat dari 2 debitur sebagai tanggapan atas surat pernyataan piutang yang telah dikirimkan. 2 debitur tersebut adalah yang pertama Akademi Akuntansi YKPN dan yang kedua adalah Mataram Komputer Rental. Pada intinya, kedua debitur tersebut menyatakan bahwa jumlah utang mereka tidak seperti yang tercantum pada surat pernyataan piutang. Informasi mengenai perbedaan saldo tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang disajikan, nomor faktur debitur, nominal menurut jumlah menurut kartu piutang, dan jumlah menurut debitur. Jumlah menurut kartu piutang inilah dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan surat pernyataan piutang. Kemudian mari kita lihat informasi tambahan nomor 3, di mana setelah diadakan pengecekan ke faktur penjualan beserta dokumen-dokumen pendukungnya, diketahui bahwa untuk faktur nomor 10231 berarti untuk nama debitur Akademi Akuntansi YKPN, jumlah yang benar adalah 144.700.000, yaitu jumlah menurut debitur yang benar. Maka di sini saya beri highlight berwarna kuning. Mari kita lihat di kartu piutang.
untuk nomor 10231, karena yang benar adalah menurut debitur, maka kita ganti dengan 144.700.000. Jadi, total saldo piutang yang dimiliki oleh Akademi Akuntansi YKPN sama dengan 414.400.000 ditambah 144.700.000 sama dengan 559.100.000 yang akan saya beri highlight dengan warna merah karena nantinya ini akan masuk ke jurnal koreksi. Dan juga dicatat dalam saldo piutang dagang dengan nama debitur Akademi Akuntansi YKPN dengan saldo 559.100.000 yang akan saya beri highlight dengan warna merah karena dimasukkan ke dalam jurnal koreksi. Di sini saya juga sudah memberikan keterangan bahwa jumlah yang benar itu didapat dari 414.400.000 ditambah 144.700.000 sama dengan 559.100.000 yang akan ini dimasukkan ke dalam jurnal koreksi yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, mengenai kartu piutang nomor 9 dengan nomor rekening 131.0009 oleh nama debitur toko buku 3 Sekawan memiliki faktur penjualan sebanyak 3. Untuk nomor faktur penjualan pertama dengan nomor 10160 dengan tanggal 30 bulan 9 tahun 2010 dengan jumlah 159.700.000. Faktur penjualan nomor 2 dengan nomor 10167 dengan tanggal 7 bulan 10 tahun 2010 dengan jumlah 26.500.000. Kemudian untuk faktur penjualan nomor 3 dengan nomor 10234 dengan tanggal 22 bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 10.500.000. Jadi total saldo piutang yang dimiliki oleh debitur toko buku 3 Sekawan sama dengan 159.700.000 ditambah 26.500.000 ditambah 10.500.000 sama dengan 196.700.000 yang akan saya beri highlight dengan warna orange. Kemudian dicatat dalam saldo piutang dagang oleh debitur toko buku 3 Sekawan sebesar saldonya 196.700.000 yang akan saya beri highlight warna orange. Mari kita lanjutkan ke kartu piutang nomor 10 yaitu dengan nomor rekening 131.0010 oleh nama debitur Mataram Komputer Rental yang memiliki 2 buah faktur penjualan, di mana nomor faktur penjualan pertama yaitu 10164 dengan tanggal 4 bulan 10 tahun 2010 dengan jumlah 238.800.000 dan juga faktur yang kedua yaitu 10238 dengan tanggal 26 bulan 12 tahun 2010 memiliki jumlah sebesar 237.800.000 dan ternyata untuk debitur nama komputer rental ini juga tersedia di dalam informasi tambahan nomor 2 dan 3 berhubungan dengan informasi tambahan yaitu di mana di transaksi nomor informasi tambahan nomor 3 itu diadakan pengecekan ke faktur penjualan beserta dokumen pendukung. Di faktur nomor 10238 yaitu tentang Mataram Komputer Rental, jumlah yang benar adalah 237.800.000 yaitu jumlah menurut kartu piutang yang benar. Jadi di kartu piutang tidak perlu diadakan perubahan. Jadi total saldo piutang yang dimiliki oleh debitur Mataram Komputer Rental itu sebesar 238.800.000 ditambah 237.800.000.
yaitu sebesar 476.600.000 yang akan diposting atau dicatat pada saldo piutang dagang oleh debitur Mataram Komputer Rental dengan saldo 476.600.000 dengan highlight yang berwarna biru. Kenapa ini tidak diposting? Maksud saya tidak dikoreksi di jurnal koreksi karena ini nominalnya sudah sesuai dengan kartu piutang, tidak ada lagi pengubahan. Jadi ini saya beri highlight dengan warna kuning. Dan juga di kartu piutang untuk Mataram Komputer Rental saya beri highlight yang berwarna biru. Sama dengan yang di saldo piutang dagang tadi. Selanjutnya adalah untuk nomor kartu piutang nomor 11 dengan nomor rekening 131.0011 oleh nama debitur Akademi Manajemen Perusahaan YKPN memiliki dua buah faktur penjualan, di mana nomor faktur penjualan pertama 10226 tanggal 9 bulan 12 tahun 2010 dengan jumlah 322.400.000 dan juga faktur penjualan nomor 2 yaitu dengan nomor 10241 tanggal 29 bulan 12 tahun 2010 sebesar 119.900.000. Jadi total saldo piutang yang dimiliki oleh Akademi Manajemen Perusahaan YKPN sama dengan 322.400.000 ditambah 119.900.000 sama dengan 442.300.000 yang akan saya beri highlight dengan warna orange. Kemudian dilakukan pencatatan dalam saldo piutang dagang untuk Akademi Manajemen Perusahaan YKPN sebesar 442.300.000 dengan highlight warna orange. Untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi nomor 12, yaitu dengan nomor rekening 131.0012 oleh nama debitur CV3 Anggrek. Memiliki satu faktur penjualan dengan nomor 10021 tanggal 3 bulan 2 tahun 2010 dengan jumlah sebesar 15.600.000. Dan ternyata CV3 Anggrek ini tercantum juga yang berhubungan dengan informasi tambahan nomor 1. Informasi tambahan nomor 1 berbunyi bahwa pada akhir bulan Desember 2010 diperoleh informasi bahwa CV3 Anggrek untuk sementara ditutup dan pemiliknya sudah pindah tanpa meninggalkan alamat. Berarti di sini dilakukan penghapusan piutang. Maka dari itu untuk kartu piutang nomor 12 dari CV3 Anggrek ini nanti akan masuk ke dalam jurnal koreksi yang akan saya beri highlight warna merah terlebih dahulu dan tidak ada pencatatan lagi di saldo piutang dagang karena telah dilakukan penghapusan piutang. Baik, mari kita lanjutkan ke nomor 13 yaitu dengan nomor rekening 131.0013 oleh nama debitur UD Dian Kirana dengan nomor faktur penjualan 10146 dengan tanggal 17 bulan 9 tahun 2010 dengan jumlah 31.600.000. Ini saya beri highlight dengan warna biru dan dilakukan pula pencatatan pada saldo piutang dagang oleh nama debitur UD Dian Kirana sebesar 31.600.000. Selanjutnya di kartu piutang nomor 14 dengan nomor rekening 131.0014 dengan nama debitur Toko Mutiara di mana informasinya ini bersaldo kredit dengan nominal 5.300.000. Jadi apabila nama debitur bersaldo kredit ini akan dicantumkan ke dalam jurnal koreksi. Jadi
saya akan beri highlight warna merah. Dan ini tidak lagi tercantum dalam saldo piutang dagang karena bersaldo kredit. Selanjutnya, untuk pencatatan nomor kartu piutang 15 sampai 18, baik itu dari LPK Karya Mataram, Pratama English Course, Juwita Butik, Koperasi Artadana, itu karena saldo piutangnya itu 0, maka tidak dilakukan pencatatan pada daftar saldo piutang dagang. Nah, untuk selanjutnya kita jumlahkan saldo piutang dagang yang telah dilakukan pencatatan dari kartu piutang yang telah disediakan. Total saldo piutang dagang yaitu 2.671.400.000. Untuk informasi selanjutnya, yaitu kita membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini didasarkan pada informasi tambahan yang telah tercantum dan juga informasi pada kartu piutang. Di sini terdapat 3 buah jurnal koreksi. Yang pertama adalah jurnal pada tanggal 31 Desember 2010 untuk mencatat koreksi kesalahan dari Akademi Akuntansi YKPN, di mana jurnalnya yaitu penjualan pada piutang dagang sebesar 33 juta. Jadi, 33 juta ini didapat dari selisih dari jumlah kartu piutang dan jumlah menurut debitur yang telah saya beri highlight tadi berwarna merah, sama dengan 177.700.000 dikurangi 144.700.000 sama dengan 33 juta. Untuk jurnal koreksi yang kedua adalah pada tanggal 31 Desember 2010 dengan keterangan untuk mencatat piutang bersaldo kredit oleh toko Mutiara. Di sini jurnal yang digunakan adalah piutang dagang pada utang dagang sebesar 5.300.000. Ini tersedia pada kartu piutang dengan nomor rekening 131.0014 yaitu atas nama debitur toko Mutiara bersaldo kredit 5.300.000 yang tercantum pada kartu piutang nomor 14 yang berwarna highlight merah. Selanjutnya adalah jurnal koreksi mencatat penghapusan piutang yang dilakukan oleh CV3 Anggrek berdasarkan informasi tambahan nomor 1 tadi, yaitu tanggal 31 Desember 2010, yaitu jurnal yang dilakukan adalah cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 15.600.000 yang memuat tentang informasi tambahan nomor 1, penghapusan piutang dagang yang dilakukan oleh CV3 Anggrek sebesar 15.600.000. Jadi, total jumlah jurnal koreksi yang dilakukan di debit maupun kredit adalah sebesar 53.900.000. Demikian pembahasan saya mengenai topik akuntansi piutang dalam subpokok pembahasan daftar saldo piutang. Saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terselesainya video ini dengan tepat waktu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing sekaligus penilai dari praktek akuntansi keuangan 1, yaitu Ibu DRA Niketet Masih MM. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan di hati, dan dengan harapannya video ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.